Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita Deborah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama. Walaupun bukan secara langsung, tapi hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Baiklah, kita akan mulaikan pujian kita pada malam ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, pujian ini sesuai dengan judul firman Tuhan malam ini, yaitu pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memelihara, menolong, memberkati kami umat-Mu. Malam ini kami bersyukur bisa kembali bersekutu bersama kawan wanita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap wanita yang mendengarkan, bahkan siapapun yang mendengarkan firman-Mu malam ini, biar firman ini memberkati kami semua. Roh Kudus mengurapi sehingga kami rasa damai, sukacita, sejahtera, bahkan tidak ada satupun yang bisa merebut firman-Mu dalam kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu, ada sukacita. Saya percaya sukacita kita bukan berasal dari dunia ini. Karena kalau berasal dari dunia ini, maka banyak sekali hal yang membuat kita tidak bersukacita. Tapi kita punya Tuhan, Dialah yang membuat kita sukacita, kuat, dan ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Sesuai yang saya katakan tadi, judul firman Tuhan pada malam ini, pertolongan Tuhan. Saya akan ajak ibu-ibu semua membaca di dalam Kitab Mazmur pasalnya 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Tentu setiap detik, setiap waktu merasakan apa yang namanya pertolongan Tuhan. Ada yang sepertinya biasa, ada yang sepertinya dahsyat, ada yang sepertinya spektakuler. Tapi apapun itu, kalau kita tidak ditolong Tuhan, kita akan menemui apa yang namanya masalah, celaka. Tapi ketika kita ditolong Tuhan, kita boleh merasakan bahwa kehangatan tangan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sebagai contoh, Daud, waktu kecil dia sudah pernah berkali-kali mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Bagaimana ketika dia yang masih kecil harus mengembalakan kambing domba di padang. Walaupun kambing dombanya tidak banyak, cuma 3 ekor. Tetapi dia harus diperhadapkan dengan binatang buas, angin malam, terik matahari. Binatang buas di sana bukan seperti di sini, ya. Ularnya itu kalau sekali pagut mematikan. Bahkan Daud pernah berhadapan dengan singa beruang yang akan menerkam dombanya.
Karena rasa tanggung jawab, dia nggak mau pulang dengan berkata kepada ayahnya, dombanya dimakan serigala. Dia mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan tolong. Bayangkan, mulut singa bisa dirobek oleh seorang pemuda yang bernama Daud. Itu yang disebut pertolongan Tuhan. Sesuatu yang gak mungkin mengalahkan beruang dan singa itu harus pakai senjata. Setidaknya senjata tajam. Tetapi dengan tangan kosong, Daud bisa melakukan itu. Saya percaya itu bukan karena Daud, tapi ada Roh Allah yang menyertai dia. Ada Tuhan yang menyertai dia. Juga ketika dia sudah menginjak dewasa muda ya, masih remaja menuju dewasa, saat dia harus berhadapan dengan orang Filistin yang bernama Goliat. Apakah Daud dia sudah mempersiapkan diri berlatih perang, memakai senjata? Ternyata tidak. Daud dia menghadapi Goliat dengan dirinya apa adanya. Bahkan ketika Raja Saul mau meminjamkan senjata dan pakaiannya, malah Daud gak bisa jalan. Yang Daud punya apa? Tongkat untuk mengembalakan domba itu. Ya, juga ketapel yang biasa mungkin dia mengumban apa di padang. Dia ambil 5 batu, dia pakai senjata untuk melawan raksasa Goliat. Raja Saul aja kebentaran menghadapinya. Seluruh bangsa Israel ngumpet, nggak keluar rumah. Karena 40 hari Goliat ini teriak-teriak, mengintimidasi, ya, menakut-nakuti, semua takut. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil itu. Diumbannya mengenai kepala daripada Goliat. Dan ketika Daud sudah dilantik jadi raja, walaupun belum duduk di singgasana, baru diurapi, bukan berarti Daud nggak mengalami masalah. Ya, situasi sulit, situasi menegangkan kerap kali menghampiri kehidupan Daud. Bahkan ketika dia sudah ada di singgasana pun, nyawanya seringkali terancam. Baik itu oleh Raja Saul, bahkan anaknya sendiri tidak membunuhnya. Tetapi kalau kita melihat, berkali-kali Daud mengalami bahaya, tapi Tuhan menolong. Coba ibu-ibu renungkan, berapa banyak kita pun mengalami hal seperti Daud. Nyaris ada dalam bahaya, tetapi Tuhan selamatkan. Kalau saya ingat bertahun-tahun lalu, Ibu Heri ya, ada toren tetangga belakang rumahnya roboh menimpa rumahnya. Tapi Tuhan baik, karena tidak ada orang di dalam rumah itu. Padahal biasanya kita semua ibadah, karena kita ibadah rumah tangga, keluarga, dari keluarga ke keluarga. Dan saya selalu duduk di meja makan belakang itu. Entah itu habis ibadah minggu apalagi ya, makannya pasti di meja makan belakang itu. Tapi saudara, Tuhan itu baik. Dia meluputkan keluarga ini, juga otomatis semua tamu. Juga saya pun alami pertolongan Tuhan. Yang itu mungkin bagi yang mengalami dianggap besar, bagi saya besar. Yaitu ketika saya membersihkan tembok, dan tembok yang saya bersihkan itu roboh. Saudara, kalau dipikir sedang membersihkan tembok, temboknya roboh, ya udah habis. Tetapi itulah namanya pertolongan Tuhan. Tadinya sebelum kita tahu mungkin bersungut, wah capek duduk, ya kan? Tetapi justru ketika menghindar untuk duduk, mungkin ketika lihat anak-anaknya juga ikut duduk, ini ikut-ikutan, ya. Sebelum kita tahu, itu biasanya kita seringkali merasa tidak mensyukuri keadaan. Tapi setelah terjadi pertolongan Tuhan, baru kita sadar, ya. Coba kalau kita masih ada di bawah tembok itu, kita semua habis. Tapi karena Tuhan menolong, kita semua selamat, saudara. Karena kenapa kok tante bisa bersihin tembok? Lah iya, karena sebentar lagi mau ada ibadah kan. Tapi Tuhan itu baik.
Tuhan menyelamatkan. Nah, saya percaya setiap kita kaum wanita punya kesaksian. Bukan hanya hal besar, hal kecil. Berapa kali, bahkan saya pernah nuncepin colok apa itu, gosokan. Itu jam 2 siang. Lalu saya pergi pelayanan ke desa Pondok Kacang. Waktu itu jalan kaki. Masih ada almarhum Gusira waktu itu ya, jalan kaki. Pulang nanti jam 7 malam. Tapi nggak terbakar, saudara. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Padahal itu gosokan udah tembus sampai itu. Kain yang buat gosok itu tembus sampai bawah. Tapi Tuhan itu baik, luar biasa. Berapa kali ibu-ibu nyalain kompor lupa matiin, air sudah kering, Tuhan tolong. Dari hal kecil sampai hal besar, semua itu adalah pertolongan Tuhan. Ya, kalau saya ingat banjir pertama kali di Maharta, itu semua rumah yang di samping kali Pasar Maharta ke belakang tenggelam. Karena saya baru pertama kali mengalami rumah jemaat kebanjiran, saya bersama Nehemia masih kecil tuh waktu. Jalan. Nehemia berjalan di situ itu seleher. Kalau saya mungkin masih sedada di belakang pasar sana. Tetapi karena kasih, karena aduh kasihan ini belum makan di sana, kita lakukan. Setelah pulang saya ketemu orang, aduh Bu, kenapa berani ke sana? Kalau keseret aja masuk got, apalagi bawa anak. Nah, saudara, lalu saya renungkan, oh Tuhan dahsyat luar biasa. Karena belum pengalaman ya, belum pernah kena banjir, baru sekali-sekalinya itu. Tapi itu pun saya rasakan namanya pertolongan Tuhan. Nah, secara pribadi pun tentu ibu-ibu berapa kali kita hampir mati, Tuhan tolong. Ya, itulah namanya pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, tentu kita harus hidup dekat dengan Tuhan seperti Daud. Ada saatnya Tuhan melepaskan kita dari masalah, tapi ada saatnya juga Tuhan izinkan kita untuk menghadapi. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai. Dia Immanuel. Dia tidak akan permalukan orang yang berharap kepadanya. Ada satu ayat yang berkata di dalam Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kalau kita hidup dekat Tuhan, jerat itu akan selalu ada. Namanya jerat itu sesuatu bahaya yang mengintai kita tanpa kita sadari. Dan biasanya yang memasang jerat siapa? Iblis. Lewat apapun ya, tetapi firman-Nya berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 9 bagian A dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Ibu-ibu percaya bahwa ibu-ibu adalah orang yang dikasihi Tuhan? Percayalah kemanapun kita melangkah, Tuhan melindungi. Di masa pandemi ini, banyak kali kita mendengar berita, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Memang kita harus mentaati peraturan pemerintah. Tetapi bukan berarti kita hidup dalam ketakutan. Kalau kita melepaskan anak pergi sekolah, mungkin bekerja, keluarga siapapun, percayalah ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Kalau kita kembali ke Mazmur 121 ayat 3 tadi, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Saudara, Tuhan kita, Dia tak pernah tertidur. Apalagi kalau pagi-pagi bangun tidur, saudara sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti menjaga, melindungi. Sebelum tidur, istirahat, berdoa. Tuhan, Dia tidak pernah jauh dari kita. Kalau kita juga mau hidup dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Supaya kita mengalami apa yang namanya perlindungan Tuhan itu terjadi terus di masa pandemi dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Karena dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar adalah orang yang tahu melakukan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang mau disucikan oleh darah Tuhan. Darah Yesus yang membenarkan. Orang benar adalah orang-orang yang
mau mencintai Torah Tuhan. Karena firman Tuhan itu pun membersihkan kita dari dosa. Saat saudara mendengar firman, saudara bukan hanya diberkati, dikuatkan, tapi dibersihkan. Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu sudah menguduskan engkau. Jadi saudara, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, sesibuk apapun kita, mari kita tetap mencintai apa yang namanya firman Tuhan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Walaupun dunia ini penuh lika-liku bengkok ya, tidak tulus, tidak jujur. Tapi kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa seperti yang dialami oleh Daud, mari kita hidup dalam kebenaran. Banyak contoh sebetulnya. Sadrak, Mesakh, Abednego, dia sudah masuk dapur api, tetapi Tuhan luputkan, Tuhan tolong, karena mereka hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, yang kedua, kalau kita mau mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu, mari kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan si A, si B, si C, dan sebagainya. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Kalau saudara dan saya mau diberkati, mari andalkan Tuhan. Karena ada ayat yang sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu kita mau menjadi orang yang diberkati. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diberkati Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Salah satu berkat Tuhan itu apa? Kalau saudara baca selanjutnya ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibu-ibu, tentu kita semua mau menjadi wanita-wanita yang berbuah, yang menghasilkan buah, yang tidak hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita mau mengalami itu semua, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan kering walaupun di musim kering. Dia akan terus berbuah. Daunnya akan tetap hijau. Bahkan apa yang dibuatnya berhasil. Tidak mengenal apa yang namanya khawatir masa depan. Karena masa depannya sudah diserahkan kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan, aku tertawa akan masa depan. Artinya apa? Gak takut menghadapi masa depan. Walaupun tahun-tahun ke depan kita tidak tahu ya, di masa pandemi ini akan sampai berapa lama, bagaimana nanti cara hidup orang di zaman modern ini. Tetapi semua kita serahkan sama Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Dan percayalah, yang ketiga, kita harus tetap meyakini bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang ibu-ibu perlukan malam ini. Dia tahu apa yang ibu-ibu pikirkan malam ini, yang ibu-ibu cita-citakan. Dia tahu, dia mengenal hati kita. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 8 bagian B di sana dikatakan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Orang yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Makanya ketika kita berdoa, itu lebih menegaskan. Kan Tuhan Yesus tanya kepada Bartimeus. Apa Yesus nggak tahu kalau Bartimeus buta? Tahu. Tapi Yesus tanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bartimeus tidak ingin uang, tidak ingin rumah, enggak. Tapi dia ungkapkan, tapi pasti dia perlu. Kan dia ngemis. Mestinya yang dia butuhkan kan uang untuk bisa beli makan. Itu kecil, berkat kecil. Tapi Bartimeus, dia meminta hal yang besar. Apa? Aku mau melihat. Dan Tuhan kabulkan. Nah, apa yang menjadi kerinduan cita-cita isi hati ibu-ibu semua? Katakan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengabulkannya. Tuhan yang akan memberi pertolongan. Ayat terakhir, Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah, artinya renungkan. Saudara, hari demi hari Tuhan memelihara kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita.
Tuhan memberi sukacita dan sejahtera kepada kita. Renungkan. Kalau kita merenungkan hal itu, maka kita akan makin menyadari, betul Tuhan Dia penolong kita. Dia tak akan tinggalkan kita. Kita bisa bersyukur. Rom 10 ayat 11. Kitab suci berkata apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Jadi ibu-ibu, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, percayalah, Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang dahsyat. Dia tidak akan mempermalukan ibu-ibu semua. Asal kita mengandalkan Tuhan, Dia pasti tolong kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita angkat satu pujian, doa Yabes, ya. Biar doa ini juga menjadi doa ibu-ibu semua. Kita belajar mau berdoa besar. Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Engkau Allah yang mengabulkan doa Yabes. Engkau juga yang akan terus menolong, memberkati.